kembali lagi bersama kami di podcast D&D. D&D. Ya, D&D ya. Yoi, apa kabar Dan? Wih, alhamdulillah baik. Ini sepertinya ada suara-suara asing sudah mulai masuk nih kok. Iya, belum disambut udah masuk duluan nih. Siapa nih kira-kira ya? Yoi. Jadi nanti nggak apa. Mungkin nanti kita sambutnya nanti aja. Kita basa-basi dulu. Oke, jadi kemarin tuh kita itu sedang bersedih ya kok. Kok kita sih? Kami itu sedang bersedih Kenapa tuh? karena kita nggak menang lomba kok. Gak apa, itu emang sudah bisa terlihat sebenarnya Dani, tapi nggak apa, kita udah mencoba, at least we try. Iya. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Tapi teman kita menang kok, kita harus senang juga kok. Padahal dalam arti anjing kok dia bisa sih menang. Iya, Gua alhamdulillah. Dapat 500.000 anjir, lumayan. Iya, lumayan lah buat uang-uang saku. Oke, jadi kita hari ini kedatangan bintang tamu spesial sekali nih kok. Yoi, spesial karena dia udah terkenal di mana-mana ya. Satu Anjir. UGM kenal kayaknya. Kagak. Preman Medan dia, preman Medan. Preman lagi. Wis. Sekarang base-nya lagi di Jakarta nih. Kayaknya. Base-nya lagi Jakarta ya. Kita sambut. Oke. Kita sambut Joshua Hasibuan. Iya, oke. Halo, selamat datang Bang. Iya, selamat datang. Say hi dulu dong ke listeners kita. Say hi. Oke. Halo. Ya. Halo. Lagi work from home, jadi kayak di rumah masing-masing yang dengerin. Iya. Oh iya. Oke. Siapa tahu dapat cewek baru kan dengerin muncul di podcast kita jadi cewek-cewek kayak ini Joshua. Promosi macam apa? Padahal di statistik kita yang denger itu 60% cowok anjir. Dan itu anak industri. Dan itu orang Amerika semua anjir. Sumpah orang Amerika. Kita dari orang berbagai Inggris, negara. Amerika, jago berbagai ya. negara. Paham mereka bahasa Indonesia ya. Jago. Paham 1 detik terus habis itu di ini anjir ganti podcast lain. Salah masuk ya kan. Dengar podcast ini ya. Apaan nih ya kan. Terus ganti. salah klik. Nggak jelas nih bahasa apa sih ini gitu. Oke, jadi kita kedatangan Bang Jos ini di sini kita bakal bahas tentang seputar dunia kerja ya, atau bisa disebut mungkin prakerja ya. Kartu dong, Pak. Kartu prakerja. Siap. Dapat duit dong. Aduh. Jadi Bang Jos ini adalah menurutnya udah lumayan berpengalaman lah di dunia permagangan lah istilahnya. Atau di universitas-universitas itu dikenal dengan nama kerja praktik. Yeah. Bang Joshua ini pernah di Telkomsel. Iya, di Telkomsel. Bulan Desember sampai Februari. Enggak, Januari sama Februari. Indonesia-nya apa tuh ya? Digital lifestyle. Nggak tahu tuh bahasa Indonesia, nggak ngerti juga divisinya apa itu. Juga lagi magang lagi nih sekarang. Dari kemarin Februari sampai sekarang itu magang di Zenius. Iya, benar, Zenius. Di bagian student growth intern, gue mantap kali nih. Iya, magang terus. Magang terus, soalnya cuan. Kagak, skripsi kehalang. Oh. Semangat. Iya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin Rablani bisa langsung bertanya. Aidan? Pertanyaan pertama. Jeng. Wih, kayak kuis aja. Deg-degan ya. Oke, jadi santai. Tenang, belajar ini kayak sidang skripsi lah pertanyaan-pertanyaannya berbobot. Oke, siap. Bagaimana proses dalam pemilihan kerja magang itu? Kan kadang kita suka bingung ya. Ada terlalu banyak offer buat kita atau terlalu sedikit offer, terus gimana sih cara memfilter offer itu dan memilih perusahaan yang tepat untuk nantinya kita magang di tempat itu. Oke, offer ya. Sebenarnya kayak kalau dibilang offer juga kayak offer kan penawaran ya. Sebenarnya kalau dari secara aku pribadi, aku belum pernah dapat offer nih, gitu ya. Kan karena kan kita yang mencari, benar kan?
Nah, untuk Hmm. mungkin aku lebih ke arah ngefilter kayak mungkin hampir sama ya, tadi bilang kayak bingung kan kayak gimana sih cara filternya dan sebagainya. Mungkin aku ngasih gambaran aja gimana sih kalau dari aku pribadi itu ngefilter dari banyak sekian opening atau yang lagi buka nih lowongan intern di perusahaan mana itu, kira-kira tertarik ke bagaimana gitu, bener ya. Dari aku pribadi itu, aku itu kayak sebenarnya nggak tahu aku itu mau kerja di mana gitu kan, mau kerja di bagian apa dan sebagainya. Kayak di awal itu bingung kan kayak kerja di mana nih gitu loh, kayak di perusahaan mana dan sebagainya gitu. Itu masih dulu. Tapi pas udah kita cek nih ke bagian perusahaan, di tiap Iya. perusahaan itu kan kayak banyak divisi-divisinya ya. Bener ya? Kayak ada divisi mungkin yang secara umum Iya. kita tahu kayak ada divisi HR, ada divisi bagian apa ya? Kayak ada divisi bagian QC, QC. marketing, bagian sales atau bagian customer service yang umum-umum ya. Cuman kan setelah dari kalau kita teliti lagi, Iya. sebenarnya banyak divisi-divisi lain yang sebenarnya kita nggak tahu gitu loh. Dan mungkin aja kita tertarik gitu loh. Dan disitulah maksudnya kayak proses KP itu, kesempatan untuk magang itu, di situ kayak benar-benar posisi kita untuk mencari tahu sebenarnya kita itu interest atau kira-kira punya skill atau pengen ngembangin skill di divisi mana nih gitu. Dan KP itu menjadi wadah untuk belajar gitu. Pertama untuk belajar, kedua untuk mencari tahu, terus kayak ya menambah-nambah informasi lah sebelum kita masuk ke dunia kerja. Karena kan memang namanya KP, kerja praktik atau magang atau internship itu ada ibaratnya ya memperkenalkan kita dengan dunia kerja lah terlebih dahulu kan. Jadi sebelum kerja kayak kita diperkenalkan dulu gimana sih budaya kerja dan sebagainya. Makanya rata-rata kebanyakan magang itu ada di saat proses kuliah gitu kan. Meskipun ada program internship yang khusus juga untuk orang-orang yang baru lulus gitu. Nah, untuk cara ngefilternya itu sebenarnya yang tadi yang kayak aku bilang, yang ke filter itu sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, kembali ke pribadi masing-masing. Sebenarnya mereka itu interest di mana, mereka mau ngembangin skillnya di mana. Nah, kalau misal masih bingung ya udah kita cari tahu. Kita kan udah ada internet ya, maksudnya kita cari tahu nih. Contoh kayak kita pengen tahu nih UI sama UX itu kan kayak user interface dan user experience. Nah, kalau ya kan UI UX gitu ya. Sedangkan di UI UX itu masih banyak lagi tuh divisinya, kayak ada UI UX researcher, UI designer, baru ada UX designer juga dan sebagainya, banyak lah jenisnya gitu. Nah, disitulah kayak tugas kita untuk mencari tahu ada divisi apa aja nih di perusahaan tersebut. Karena di tiap perusahaan juga banyak divisi-divisi masing-masing kan. Lalu korelasinya apa? Terus basic skill yang basic kan biasanya itu ada lowongan tuh, kayak kalau ada contoh nih, lowongan di Gojek dibuka UI UX researcher untuk internship. Apa aja sih permintaannya? Contoh kayak minimal harus tahu tentang Python, minimal tahu tentang SQL, minimal tahu tentang Excel dan sebagainya. Di situ kan pasti ada banyak, bisa kita lihat sendiri apa aja basic skill yang dibutuhkan. Jadi memang harus kembali ke pribadi masing-masing. Kita sebenarnya interest di mana sih? Kita pengen mengembangkan skill kita di mana sih gitu dan sebagainya gitu. Seperti itu sih. Jadi memang harus kembali ke pribadi masing-masing. Kita pengennya ngembangin skill di mana? Kita ada interest di mana sih gitu. Seperti itu. Buat ngefilter tadi caranya gitu ya, Bang ya. Terus sebenarnya ini aku mau tanya, kemarin sebelum emang mutusin buat intern pertama kan di Telkomsel, ya. Nah, itu sebelumnya Abang ini nggak daftar ke tempat lain nggak, atau cuma daftar di Telkomsel aja habis itu udah masuk, atau ada tempat lain didaftarin? Oke, kalau untuk dari pengalaman aku pribadi terkait dengan magang, mungkin aku ngelari di teknik industri sendiri ya. Kalau di teknik industri itu kan kita magangnya itu kalau sekarang itu baru bisa mulai di semester 7 ya, benar ya, di semester 7. Semester 7. Nah, terus aku mikirnya, aku itu udah mulai cari itu dari bulan 10. Bulan 10, bulan 9 itu udah mulai cari kira-kira mau magang di mana gitu. Nah, kenapa aku pengen nyari
dari jauh-jauh hari karena Iya. aku mikir pasti prosesnya panjang dong, kayak kita nggak bisa nyari Hamin 1 bulan mungkin expect langsung dapat, meskipun bisa, cuman kayak aku pengen cari aman gitu loh, aku pengen mengembangkan banyak pilihanku dengan cari dari jauh-jauh hari gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak ya simpelnya kayak aku buat di situ baru buat LinkedIn, kayak buat Kaliber, terus nanti masih banyak lagi deh kayak tempat-tempat atau website job seeker lainnya itu juga, itu memang perlu nanti cari tahu sendiri aja gitu loh. Kira-kira di mana nanti ada website job seekernya sendiri gitu. Nah, tempat yang aku play itu aku nge-play hampir ke semua perusahaan, tapi ke divisi yang aku pengen. Nah, di pengalamanku pribadi, divisi yang aku pengen itu adalah yang berkaitan dengan marketing, dulu itu dengan business intelligence, dan juga ke business development, dan juga ke bagian UX experience, user experience. Tuh di bagian 3 itu. Nah, karena aku jadi mengkerucutin dulu nih. Kira-kira divisi yang aku pengen itu apa aja? Tadi kayak contohnya tadi aku pengennya yang berkaitan dengan marketing, yang berkaitan dengan business development, yang berkaitan dengan user experience. Nah, kan aku udah mengkerucutan nih, udah 3 ini. Ya udah aku tinggal nanti cari di LinkedIn, cari di Kaliber, nyari di website job seeker lainnya yang berkaitan dengan divisi tersebut. Tapi perusahaannya udah aku daftar aja ke perusahaan mana aja gitu loh. Even kayak perusahaan yang kecil sampai dengan perusahaan yang besar gitu. Karena ya maksudku kita nggak bisa, maksudnya kita tidak boleh picky juga kan. Ya boleh ya picky, tapi di pengalamanku pribadi aku nggak mau picky gitu loh. Maksudnya kayak ya aku yang mencari pengalaman, masa aku harus milih-milih lagi gitu loh. Syukur diterima gitu loh. Ya kan? Karena yang memang mau magang itu kan bukan cuma angkatan kita aja, yang mau magang itu banyak dari tempat lain gitu loh. Dulu itu aku pokoknya masih ingat banget. Jadi sebelum aku di Telkomsel, aku itu apply ke kayak ada ke Gojek, ke Traveloka, ke Gramedia, ke banyak lah kayak perusahaan-perusahaan startup kecil gitu di Jakarta. Nah, sempat kemarin juga hampir dipanggil wawancara sama Shopee juga. Di Shopee dipanggil wawancara di Jakarta, cuman memang belum ibaratnya memang belum keterima di sana. Jadi pada akhirnya karena belum jalannya lah gitu ya, belum jalannya di sana. Terus kayak setelah dari Shopee ditolak, terus nyari-nyari tetap juga nggak keterima, masih tidak ada tempat yang mau nerima atau kayak belum ada panggilan wawancara dan sebagainya. Ya pada akhirnya kayak udah kita ke Telkomsel gitu selama 1 bulan gitu. Ya meskipun mantap lah, ku akui kayak Telkomsel itu sendiri aku pakai orang dalam gitu loh. Gitu. Telkomsel pakai orang dalam. Nah, tapi di situ aku mikirnya kayak jujur aja kayak pengalaman yang aku dapat tuh masih kurang menurutku gitu loh. Karena memang yang aku cari di situ di magang itu kan memang kayak pengalaman gitu benar ya. Kayak gimana sih dunia kerja dan sebagainya, menurutku tuh masih kurang banget aku dapat. Terus pas di Telkomsel ya udah, karena memang aku punya spare waktu yang banyak, jadi kayak nggak apa-apa deh, habis dari Telkomsel magang lagi, ya udah aku nyari-nyari lagi di Kaliber, nyari-nyari di LinkedIn, apply lagi, dan akhirnya bisa dapet nih di Genius gitu. Jadi memang dari Telkomsel, setelah selesai dari Telkomsel, beberapa hari langsung lanjut lagi di Genius gitu. Rumor-rumor orang dalam itu sangat berpengaruh dalam penerimaan dunia kerja. Iya sih, maksudnya memang. Oke, ini gila, memang menarik banget ya. Terus emang jujur di angkatan kita sendiri pun sekarang udah banyak banget yang nyari-nyari KP, bahkan nggak harus di bulan 10 juga. Mungkin di angkatan kita itu sekarang udah, ini KP di mana, gue udah dapet ini, cuman yang paling kesel itu informasi itu tidak disebarkan. Iya, udah pada dapet kan. Iya, informasi itu tidak disebarkan. Dan bagi orang-orang yang kayak gua, kayak ya yang nggak terlalu ambisius lah, kayak merasa anjir orang-orang udah dapet, gue belum dapet, anjir ntar gue dapet magang nggak. Nah, lu pernah ngerasa kayak gitu juga gak sih, Jos? Gimana ya, kalau aku secara pribadi kayak memang di kehidupan kuliahku itu aku itu nggak bergantung terhadap orang lain, dalam kutip maksudnya tidak bergantung pada orang lain adalah kayak ya udah aku tidak mau ibaratnya hidupku itu
di kuliah itu harus bergantung terhadap himbauan orang, pengumuman orang dan sebagainya. Meskipun memang terkadang butuh, contoh kayak pengumuman akademik dan sebagainya. Jadi di saat kayak orang-orang kayak, wah orang-orang udah dapet nih tempat KP dan sebagainya. Ya udah itu kita menjadikan itu jadi motivasi aja. Maksudnya kayak ya memang kan pada akhirnya kita tetap akan sendiri gitu kan. Prinsipku gitu karena prinsipku adalah kayak pada akhirnya kita juga akan sendiri meskipun kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya pada sebagainya, pada akhirnya mau apapun yang kita lakukan itu kita akan tetap sendiri gitu loh. Jadi kita mau nggak mau memang harus mencari tahu sendiri, cari tahu informasinya sendiri, apply-nya sendiri dan sebagainya. Kembali lagi kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk memberitahu. Maksudnya kayak ya itu ya begitulah dunia kerja gitu loh. Maksudnya kayak memang separah itu gitu loh. Maksudnya kayak kita nggak tahu teman atau dan sebagainya. Kita nggak bisa berharap besar. Boleh kita berharap teman. Cuman kita tidak boleh bergantung banget ke teman gitu loh. Karena kembali ya kita harus ya bergantung pada diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya kalau memang teman-teman pada akhirnya kayak di angkatan kita tidak mau memberitahu nih kayak oh ini kok informasinya nggak kasih tahu sih, kok informasinya dikit sendiri dan sebagainya, ya udah itu wajar karena memang seperti itulah dunia yang aku lihat ya. Maksudnya kalau yang aku lihat selama pengalaman aku kerja ya memang seperti itu gitu loh. Maksudnya itu kembali ke diri sendiri masing-masing gitu loh. Kalau memang teman-teman udah dapat ya udah itu jadi motivasi aja, tapi jangan membuat kita itu ngedown gitu loh. Orang pasti punya jalannya masing-masing gitu loh. Jadi kalau jangan kepikiran kayak aku dapat magang di mana, aku dapat apa seperti apa. Kalau memang belum dapat ya udah kita yang gerak sendiri, jangan mengharapkan orang. Ibaratnya kita nggak bisa ngarapin orang untuk nge-approach kita. Kalau memang orang tidak mau nge-approach kita ya berarti kita yang gerak gitu loh, jangan mengharapkan orang untuk datang ke kita, tapi kita yang datang ke mereka. Kalau memang setelah kita datang ke mereka dan mereka tidak memberikan informasi atau mereka tidak mau menyambut kita ya udah oke, berarti kita nggak boleh berharap juga dan kita tidak boleh sakit hati. Maksudnya kita ya no hard feeling gitu loh. Kita tidak boleh no hard feeling gitu loh. Kalau memang mereka tidak memberitahu ya udah kita cari tahu lagi ke orang lain atau kita cari tahu sendiri lagi dan sebagainya. Karena memang pas aku juga proses magang kemarin itu benar-benar sendiri banget nyarinya gitu, kayak buat CV-nya sendiri, kayak buat profilnya sendiri, cari tahu informasinya sendiri, cari tahu gimana cara wawancara itu sendiri, gimana cara biar bisa diterima sendiri, memang serba sendiri. Karena yang pada akhirnya aku pikirkan dunia kerja ya itu skill yang kita butuhkan, gimana kita bisa survive dengan diri kita sendiri gitu loh. Gitu. Memang selain kayak mantap, golden wish banget maksudnya anjir. kayak menurutku kalau kita di dunia kerja, hal terpenting selain dari pengalaman kerja di kantor adalah bagaimana kita punya skill untuk survive sendiri. Bukan hanya kita bisa kerja, tapi gimana cara kita survive sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Gitu. Karena kita nggak akan bisa selamanya bergantung pada orang. Kan yang bisa kita gantung itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita selain mengembangkan skill pengalaman kerja, nanti di dunia kerja yang harus kita kembangkan adalah gimana cara skill survive dengan diri sendiri. Seperti itu. Gila. Oke. Joshua udah cocok banget jadi motivator bagi mahasiswa. Kagak Biar dia anjing, ampun. mendapatkan pekerjaan. Kagak cocok jadi motivator anjing. Siapa yang mau dengerin aku, Cok? Ini gue dengerin aja, gue jadi oh iya. Ada listener kita nanti pada dengerin kok. Ya itu sih. Soalnya gue maksudku, ngerasain yang gue omongin tadi tuh yang gue rasain sendiri, dan emang ada benernya yang lo bilangin, emang kita bener-bener sendiri. Bahkan apalagi sekarang kan work from home dan lain-lain, otomatis di rumah sendiri, ya, benar. sendiri. Skillnya juga harus butuh sendiri, kayak gitu. Memang benar. Mungkin lu ada yang mau ditanyain lagi kok? Berarti kan tadi udah kayak cara ngefilter, terus cara milih, terus ini kita lebih tanya ke strukturalnya terlebih dahulu ya. Mungkin kalau dari segi pandang Bang Jos ngejelasin tuh alur KP itu gimana sih dari awal banget, misalnya dari bikin proposal, which is proposalnya tuh yang kayak gimana gitu, sampai emang benar-benar keterima aja, biar kita ada pandangan gitu. Oke. Untuk KP ya? Yoi. Untuk KP sendiri. Kalau untuk KP sendiri, karena memang dia adalah menjadi satu bagian dari keharusan akademik, yang harus lakukan pertama adalah mencari tempatnya dulu. Kita diterima dulu nih di tempatnya. Gitu. Kita diterima dulu di suatu perusahaan, contoh nih perusahaan X. Nah, setelah kita diterima, baru kita bisa
ngurus yang namanya kayak surat-surat proposal, Surat KP. AA, KP dan sebagainya setelah kita diterima. Nah, nanti setelah kita diterima di perusahaan X tersebut, kita hubungi tuh pihak atau orang lah ya yang menjadi narah hubung kita ke perusahaan tersebut, entah itu nanti bagian HR-nya, entah itu bagian orang dalam kita atau entah siapa lah itu, untuk minta karena nanti kita buat proposal, nanti proposalnya di ACC nanti proposalnya kita kirim ke tanda tangan Bu Berta dulu, terus di tanda tangan Bu Berta nanti kita kirimkan ke perusahaan, nanti di ACC juga dan sebagainya, di ACC kedua belah pihak, baru nanti bisa turun surat KP. Yang nanti sebelum turun surat KP ada surat tanda kalau kita itu diterima dari perusahaan tersebut gitu. Jadi memang yang pertama itu yang simpelnya gini, kita diterima dulu di perusahaan, terus kita buat proposalnya siap, itu nanti ditantangkan oleh pihak perusahaan dan pihak kampus, terus nanti ada surat yang keluar dari perusahaan menyatakan kalau kalian diterima magang di perusahaan tersebut di divisi mana, dari kapan sampai kapan, terus dikirimkan ke akademik, terus nanti keluar surat tugasnya dari kampus gitu. Nanti setelah keluar surat tugasnya ya udah jalani KP, setelah itu nanti tinggal ngurus namanya laporan KP gitu ya, nanti jadi bagian penilaian lah dari laporan KP itu. Nanti laporan KP-nya bakalan diperiksa oleh perusahaan yang nanti juga diperiksa oleh pihak akademik yang nanti bisa keluar nilainya gitu nanti. Dan pokoknya nanti ada juga seminar KP kan. Mantap, Itu sangat jelas banget. Gitu sih. Tapi Itu secara garis besar lah ya. Iya, makasih Bang. cuma gini sih ya, masih terutama di UGM lah ya. cuman yang mungkin kan kebetulan karena kita tiga ini teknik industri ya, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu juga sih sebenarnya gitu. Iya. Yang agak aku tidak terima dan mempertanyakan ya, kenapa KP kita itu dilaksanakan di semester 7. Bener ya? Semester 7. Di mana di semester 7 semester 7 itu kita udah lagi menjalankan skripsi. Bener ya? Skripsi. Nah, kalian mau berapa bulan? Aku tanya dulu ke Eko. Eko mau berapa bulan magang? Dengan tahu ada beban skripsi di semester 7. Kalau pengenku tuh sebenarnya magang tuh kalau bisa 1 bulan, tapi kan kayaknya perusahaan-perusahaan sekarang minimal 2 bulan ya. Berarti maunya sebulan kan? Maunya sebulan kan? Nggak maunya dari pribadi sebulan kan? Karena ada beban skripsi kan? Kalau Dani gimana Dan? Sebulan juga kan? Iya. Karena apa? Pasti mirip sih, sebulan juga. Tapi aku tanya, karena kan waktu liburan kita cuma sebulan. Iya benar. Nah aku tanya nih ke kalian, kalau kalian mau memposisikan diri kalian sebagai orang perusahaan, ada nggak yang mau nerima anak magang cuma sebulan? Nggak ada sih. Maksudnya kalau sekarang kayaknya jarang deh. Nah, maksudnya kalau dari sudut pandang gue pribadi, sebulan itu bukan waktu yang cukup untuk memperkenalkan ke perusahaan. Bahkan teman gue pun yang kuliah di salah satu universitas swasta, dia magang 1 tahun, di mana benar-benar setahun dia benar-benar buat nyiapin ke dunia kerja, sedangkan kita cuma sebulan dan kita butuh belajar lagi untuk bisa integrasi ke dunia kerjanya lagi. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Benar banget. Tapi kalian yang aku sesalkan adalah yaitu kenapa di industri itu kita itu magang itu diadakan bulan 7. Memang dari industri itu tidak ada batas kayak harus kayak 3 bulan atau harus sebulan atau apa, dibebaskan kan dengan minimal sebulan ya, benar ya, minimal sebulan dari industri. Tapi kan tapi kan jadi beban nggak sih gara-gara ada skripsi itu? Maksudnya kayak apa sih mau tujuannya KP apa kan? Maksudnya kayak tujuan KP apa? Tapi di situ ada skripsi, kayak mending gak usah magang gitu loh. Paham nggak sih, kayak ya kalian magang juga nggak akan dapat apa-apa gitu. Sebulan loh. Gitu. Sebulan loh maksud gitu. Karena masa kayak aku aja yang kayak di Genius itu aku udah hitungannya itu kayak aku itu dari bulan 2 sampai sekarang itu udah berapa bulan tuh? Udah 5 bulan lebih ya berarti ya. 50 bulanan. 5 bulan. Sedangkan menurutku yang dari aku 5 bulan itu aku itu butuh waktu sekitar sebulan lebih untuk
memahami apa yang aku kerjai sebelum aku dipercayakan kayak proyek-proyek. Itu loh, masa kayak di waktuku yang 5 bulan ini Iya, iya, aku iya. baru mendapatkan pengalaman itu ya di bulan-bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, baru di situ aku merasakan benar-benar kayak di situlah aku merasakan dapat pengalaman kerja. Karena di bulan 1 kedua itu ibaratnya kayak aku baru belajar gitu loh, maksudnya kayak baru adaptasi gitu. Juga sih ya maksudku menjadi salah Oke, satu. jadi Iya sih emang benar. Tapi sebenarnya ada juga tapi ada juga ibaratnya opsi kedua. Ibaratnya aku tidak menghalangi kalian untuk magang 1 bulan atau magang bagaimana, ya karena memang skripsi itu menjadi tanggungan dan beban kita semua yang harus kita selesaikan dengan cepat, benar ya. Dan menurutku kayak tuh, magang itu juga bisa dilakukan setelah kerja. Iya. Gitu, magang itu bisa dilakukan setelah kerja. Jadi memang bisa dilakukan setelah kerja untuk internship atau magang tersebut. Cuman yang permasalahannya ya itu, terus yang karena memang yang menjadi akademik kan kayak harus kita KP, sedangkan ya tadi kayak Dani kan di kampus lain memang benar, dan kampus lain itu minimal setahun, ada yang minimal harus 2 kali dan sebagainya gitu. Kayak merasa aku bullshit aja gitu loh, dari kampus kita bilang harus magang, harus dan sebagainya, kayak bullshit aja gitu loh. ya, jadi magang mungkin untuk kita doang ya, untuk jurusan teknik industri UGM itu kebanyakan itu hanya sekedar formalitas yang untuk mendapatkan nilai di KR, nilai-nilainya kan karena cuma sebulan doang ya. Jadi ya ibaratnya kita masuk ke sebuah sistem, kita dibuat sistem itu ya ibaratnya cuma ngelihat doang lah, belum bisa ngepraktekin apa yang kita pelajari kayak gitu. Gila, dapat pencerahan juga sebenarnya. Emang bener sih kata Iya. Jos, kalau yang gue tahu selama ini tuh, emang magang pun perusahaan-perusahaan itu kebanyakan minimal 3 bulan. Dan sebenarnya tuh perusahaan ngincer anak magang itu sebenarnya karena cost-nya sebenarnya lebih murah sih. Lu setuju nggak dengan pandangan itu, Jos? Dibanding harus ngangkat pegawai tetap. Setuju. Setuju. Oh, oke. Berarti ketika lu ngomong begitu, itu berarti lu menganggap bahwa KP lu yang pertama itu hanya sekedar formalitas dong, Jess? Iya nggak? Atau ya. oke. Tapi Ya, pengalaman apa ya aja karena sih yang lu memang dapat benar. selama di KP itu? Maksudnya ya itu bukan pendapatku pribadi juga, karena memang dari perusahaanku yang di Telkomsel itu juga ngomong kayak pas dia tahu aku cuma sebulan, dia bilang ya sebulan mau dapat apa, mau dikasih apa, mau dikasih proyek apa, kita nggak bisa maksain perusahaan juga, karena ya perusahaan juga bingung sebulan itu mau ngapain gitu loh. Apa yang Tapi di dapat kalau dari Telkomsel lu mendapatkan aku pengalaman berharga apa nih? ya kalau dari pengalaman ya tetap dapat. Maksudnya aku tahu lah gimana kehidupan kerja itu, even kayak budaya kerja itu seperti apa gitu loh. Maksudnya kayak secara general ya, secara umum itu ya tahu gitu, paham, dapatlah gambarannya di situ. Dan kayak melihat, dan ibaratnya aku mendapatnya kayak observasi ke sekitarku, gimana pekerjaan mereka, bagaimana mereka meetingnya, bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah, bagaimana mereka selesaiin programnya, bagaimana mereka ada target-targetnya yang harus diselesaikan dan sebagainya gitu. Kayak dapatlah gambaran di perusahaan itu sistemnya bagaimana gitu ya. Selama ini yang kayak kita kan tidak tahu kan, maksudnya gimana sih cara kerja di dalam perusahaan itu sampai ke level divisi atau sampai level ke subdivisinya itu bagaimana assign kerja mereka. Tapi setelah aku di Telkomsel selama 1 bulan, ya aku dapat gambarannya, oh seperti ini rupanya kerja, oh seperti ini rupanya jadi pegawai, oh seperti ini jadinya manajer, oh seperti ini jadi direktur gitu loh. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana deadline, bagaimana harus lembur, bagaimana harus dan sebagainya gitu loh. Dapat gambarannya. Tetap ada lah pengalaman meskipun cuma sebulan, cuma tidak sedalam itu gitu loh, yang sedalam yang aku dapatkan saat aku di Genius gitu. Karena memang di Genius dengan waktu yang lama aku dapat waktulah untuk
diberikan pekerjaan, di-assign ke dalam menjadi penanggung jawab satu proyek, mendapatkan beban dan tekanan kerja, meeting dengan orang luar negeri dan sebagainya gitu. Dan satu lagi, ada saran. Ada saran lagi sih di luar dari Mantap. itu ya, di luar dari itu ada saran Apa lagi. tuh? Menurutku kalau kalian magang, Apa tuh? jangan yang kau bilang tadi, jangan terlalu picky lah. Kayak harus perusahaan ini, harus perusahaan ini, harus perusahaan ini. Di perusahaan mana aja itu pasti kalian dapat pengalaman. Dan menurutku ya, ini menurutku ya secara pribadi ya, coba cari perusahaan-perusahaan yang baru develop atau yang masih develop gitu loh. Menurutku pengalaman di situ lebih tinggi gitu loh, karena jujur aja Iya. kayak aku di Genius itu kan aku bisa bilang kalau di Genius itu adalah perusahaan yang kita itu masih develop banget gitu loh, dan ibaratnya Genius itu adalah suatu perusahaan bimbel online belajar gitu ya, yang baru aja beralih ke aplikasi, dan situ banyak banget yang harus di develop, dan memang kita sebagai anak magang juga sangat berikut andil yang besar di dalam hal tersebut. Even kayak aku sebagai anak magang aja bisa loh dikasih menjadi ibaratnya memegang suatu proyek, kayak aku bisa nyuruh-nyuruh orang gitu loh. Bayangin aja loh, aku sebagai anak internship bisa nyuruh-nyuruh orang pekerja untuk kayak tolong bantuin ini dong, tolong buatin ini dong, tolong ini dong, tolong ini dong, tolong ini dong. Yang mana kan kayak nggak mungkin dong anak magang kayak gitu ya kan. Gitu sih. Jadi memang jangan terlalu Iya, picky iya. kali sih Jadi dalam memilih tempat perusahaan gitu. Keren. Jadi intinya adalah kalau kalian ingin cari magang, carilah perusahaan-perusahaan yang baru develop biar dikasih beban kerja yang lumayan berat, dan dari situ kalian bisa mendapatkan pengalaman untuk karir-karir kalian berikutnya. Wih, gila, kesimpulan gue bagus kan? Tergantung orang sih, sebenarnya ada juga orang yang tidak mau. Maksudnya tergantung Bagus orang, banget. sebenarnya kayak kembali lagi ke tiap orang, sebenarnya tujuannya apa sih tujuannya gitu loh. Maksudnya kayak ada kan mungkin orang yang memang tidak mau magang, kayak ya udah aku pengen cepat dulu deh kuliah aku baru aku mikirin masalah kerja, karena memang masih bisa magang. Aku pengennya magang setelah lulus. Ada juga kayak ya udah aku pengen magang memanfaatkan masalah KP ku ini supaya dapat banyak pengalaman. Jadi sebelum lulus aku udah punya banyak pegangan pengalaman, jadi aku udah siap langsung kerja. Ya kembali ke orang-orang masing-masing gitu loh. Kita kan ibaratnya tidak bisa meniru orang ya. Maksudnya kayak ya kita ibaratnya kayak punya oke nih, kayak Iya. contoh kita, wah keren nih Bill Gates orang kaya nih, wah keren nih siapa SpaceX, ya itulah siapa lupa lagi namanya, siapa sih namanya SpaceX, Elon. Elon Musk kan, kayak wah keren nih orang-orangnya, tapi kan maksudnya kayak orang-orang Biasa. tersebut kan punya caranya masing-masing gitu loh, dan kita tidak bisa meniru, maksudnya kita nggak bisa meniru mereka gitu loh. Maksudnya kita menjadi diri kita sendiri, kita yang tahu gimana metode kita sendiri, kita yang tahu bagaimana pace kita sendiri, kita yang tahu bagaimana cara kita berkembang. Kita cuma menjadikan orang lain sebagai motivasi, oh aku jadi pengen seperti dia, dengan cara menjadi seperti dia aku tidak bisa. Kita jangan bilang kayak oh aku harus mengikuti jalan dia, tapi kita menjadikan sebagai oh aku pengen jadi seperti dia, yang aku jadi harus cari tahu bagaimana cara aku berkembang, bagaimana cara aku bisa menjadi lebih baik lagi, tapi ya aku bilang tadi dengan diri sendiri gitu, tidak bergantung dengan orang lain dan sebagainya gitu. Jadi yang aku bilang tadi, makanya tergantung kalian dulu bagaimana gitu. Jadi mungkin kayak renungin dulu aja gitu ke diri masing-masing, kalian itu mau apa, kalian itu mau bagaimana, cara kalian berkembang itu seperti apa, kalian itu pengen fokus kemana, kalian itu mau kerja seperti apa. Maksudnya jangan kayak cuma menjadi kayak oh ini KP deh, ya udah bebas deh mau KP di mana, yang penting aku KP, atau kayak bagaimana. Ya tergantung kalian mau bagaimana gitu, karena ya pilihan kalian sekarang itu yang bergantung ke masa depan kalian gitu. Jangan menyalahkan orang lain, karena kalian yang menentukan bagaimana kalian di masa depan, bukan orang lain, seperti itu. Udah tambah wise aja nih kayaknya, udah lama nggak ketemu kan. Ada. Sebenarnya kalau dari jurusan kita kan teknik industri, nah kita belajar banyak banget tuh kalau di kelas kan. Itu sebenarnya waktu KP itu ilmu yang kepake itu ada nggak sih, atau mungkin nggak ada sama sekali gitu?
Ilmu ya. atau pure belajar Bang, hal baru? iya, Kalau atau mungkin ilmu teknik industri, menurutku iya. pasti kepake. Tergantung kalian di mana dulu gitu loh. Kepake. Contoh kalau memang kalian ngambil kayak ibaratnya di bagian inventory ya pasti kepake dong ilmu teknik industri kan. Baru kalau aku di bagian kayak di divisi aku, Iya. contoh di divisi aku itu kayak ngolah-ngolah data, analisa data, pasti kepake dong kayak STI dan sebagainya itu semua ilmu yang kita belajarin juga kepake. Cuma tergantung di bidang mana dulu gitu loh. Nggak semuanya kepake ya. Kalau masuknya di HR ya, kok ngapain aplikasiin ilmu tentang SCM ya kan? Karena aku kan di HR gitu loh. Jadi tergantung dulu di bidang mana gitu. Makanya aku bilang kalian tuh ya kalian yang tahu kalian tuh mau jadi apa. Jadi kalian bisa nentuin kalian tuh fokus kemana gitu loh. Even kayak skripsi kan juga kalian ada pembagiannya gitu loh. Jadi memang tergantung pilihan kalian mau kemana gitu loh. Contoh kayak yang aku bilang tadi, kalian harus cari tahu dulu. Contoh divisi marketing. Dari marketing apa aja sih basic skill yang dibutuhkan? Terlebih di ilmu teknik industri apa aja sih yang dibutuhkan dari teknik industri untuk yang bisa diterapkan di divisi marketing? Apa aja sih ilmu di teknik industri yang bisa diterapkan di divisi UI UX? Apa sih ilmu teknik industri yang bisa diterapkan di bagian inventory? Seperti itu. Ya, aku bilang gini ya, kalian tetap harus tetap Oke. belajar semua ilmu teknik industri, maksudnya ya, mata kuliahnya tetap harus dipelajarin gitu. Cuman ya penerapannya tergantung kalian di bidang apa gitu loh. Karena juga ya pada akhirnya kalian akan juga tetap akan belajar lagi kan. Maksudnya bukan sesuatu yang ibaratnya kalian kalian lulus teknik industri, kalian otomatis udah langsung hafal dan langsung bisa menerapkan karena pasti itu melalui proses pembelajaran lagi gitu loh. Seperti itu. Tetap ada ilmu yang dipakai Iya. itu. Didalamin Pasti, lagi. berarti Tetap disesuaikan lagi lah dengan sesuai dengan bidang ilmu. bidangnya. Nih gue sebenarnya lebih penasaran nih, kan lu udah coba apply beberapa perusahaan dan itu ada yang sukses, ada yang enggak. Maksudnya kan enggak, pasti lu dari beberapa apply itu kan tahu lah apa istilahnya, kira-kira faktor apa sih yang berpengaruh dalam lu diterima atau enggak di perusahaan ini? Apakah organisasi matters, apakah IPK matters, apakah pengalaman lu sebelumnya itu berpengaruh dalam lu keterima, atau skill-skill yang dimiliki itu berpengaruh keterima lu di suatu untuk magang ini ya? Oke. Siap. Apa yang dilihat pertama mungkin adalah kita nggak bisa ngungkiri kalau nama universitas Oke, mungkin bisa diulangin sangat berpengaruh saat kita apply kemana-mana, ya kan? Nama universitas kita itu sangat berpengaruh. Yang pertama. Yang kedua adalah CV kita. Dan isi CV kita itu sangat ngaruh. Apa aja sih isi CV? CV itu ada isinya achievement, ada isinya pengalaman lomba, ada isinya pengalaman kayak foldering. Jadi gini, kalau tadi aku bilang kan kayak sebenarnya nama universitas kita udah sangat berpengaruh ya saat kita apply kemana-mana kan. Itu pasti udah sangat ngaruh banget nama universitas kita. Tapi yang kedua yang butuh itu adalah CV kita kan. Dengar kan? Dengar. Nah, yang selanjutnya yang ngaruh itu adalah CV kita. Lalu kita lihat tuh di CV yang baik itu seperti apa. CV yang baik itu kan ada isi yang achievement, ada isinya kayak pengalaman kerja, pengalaman lomba, pengalaman organisasi dan sebagainya. Yang pastinya yang mana perusahaan itu akan melihat apakah pengalaman kalian, apakah latar belakang kalian, apakah yang isi CV kalian itu berkaitan dengan job desk yang dibutuhkan mereka. Paham nggak maksudnya? Paham. Kayak list pekerjaannya Jadi sesuai nggak sih sama yang pernah kita lakuin? seperti itu gitu. Jadi memang ya misal kayak ya pengalaman kita banyak, tapi kalau memang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,
apa gunanya gitu loh. Memang makanya disesuaikan lagi tuh dengan apa sih yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Karena kan di list tuh ya. Kalau kita apply ke perusahaan tersebut di list tuh. Mereka butuh orang apa aja. Contoh, untuk masuk ke data analis. Data analis internship. Pasti di list itu. Minimal dia tahu Python. Minimal dia tahu SQL. Minimal dia tahu apa dan sebagainya. Nah, yang relate apa? Contoh yang relate adalah adalah mahasiswa teknik informatika. Pasti yang tahu seperti itu. Atau mahasiswa teknik industri, tapi punya sertifikat terkait dengan SQL, atau yang berhubungan dengan data analis, atau dia udah pernah masuk data analis, atau sesuatu yang menunjukkan kalau dia itu sudah paham lah terkait dengan hal yang berkaitan dengan Python, berkaitan dengan SQL, berkaitan dengan data analis dan sebagainya. Jadi memang yang kita mendaftarkan diri kita, ya kita menyesuaikan CV kita itu sesuai nggak dengan basic tersebut gitu. Atau memang ya kita bisa aja kayak berharap kayak memang kita belum ada pengalaman di situ, tapi kita pengen belajar di situ gitu loh. Tapi itu jarang banget sih bisa keterima gitu. Jadi memang harus disesuaikan lagi CV dan sebagainya gitu. Ya memang kita nggak bisa mungkiri semakin banyak pengalaman kita ya semakin bagus dan semakin tinggi peluang kita itu untuk diterima gitu. Dan menurutku salah Jadi satu hal yang tips paling selanjutnya penting adalah selain CV, jadi selain CV, hal yang dibutuhkan perusahaan itu untuk anak magang adalah kita bisa menunjukkan kalau kita itu punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan mau belajar gitu loh. Jadi kita bagaimana lah kita menunjukkan bahwa kita itu jadi memang mau untuk belajar, bagaimana kita ibarat seperti itu. Ya sesimpel itu aja sih sebenarnya untuk magang gitu. Jadi istilahnya untuk mendapatkan pekerjaan magang impian kalian nih, kalian harus menyesuaikan CV kalian dengan apa yang ingin kalian tuju nih. Wih, gila, tips and trick ya dari Joshua. Gila. Iya. Mantap. Oke, terus ini gue mau tanya Jos, kan udah magang di di Zenius kurang lebih 5 bulan ya. Itu di situ tuh ngapain aja sebenarnya? Fokusnya di situ tuh ngapain aja? Terus udah dapat apa aja dari Zenius? Apakah mendengar? Kalau aku putus-putus lagi di Zenius itu di bagian growth atau kayak di bagian ya kayak namanya growth lah, pengembangan gitu ya, perkembangan dan sebagainya gitu. Itu aku itu tujuan dari divisiku itu adalah gimana kayak aku itu bisa meningkatkan performa user di aplikasi tersebut gitu. Caranya dengan apa? Ya itulah kayak buat event atau kayak buat konten, buat apa dan sebagainya. Intinya adalah menganalisis data yang kita dapatkan, terus melakukan decision making, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan metrik atau apa yang contoh kita ingin meningkatkan view, ingin meningkatkan jumlah user, kita melakukan decision making apa yang harus kita lakukan dengan cara membuat ya konten, membuat apa dan sebagainya, lalu kita pantau lagi apakah efektif atau tidak. Setelah itu kita mengambil keputusan lagi apakah membuat konten lain lagi atau bagaimana sebagainya. Itu kayak gitu sih kalau pekerjaan gue di sana. Oke, mantap. Oke, terakhir magang itu sebenarnya kita kan terakhir. Magang itu sebenarnya lu dibayar gak sih atau lu secara sukarela mengerjakan apa yang perusahaan itu inginkan berdasarkan lu di Telkomsel sama di Zenius? Kalau magang kebetulan kayak di Telkomsel aku nggak dibayar, di Zenius aku dibayar. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Dengan aku dibayar itu meningkatkan keinginan dan performa aku dong, dibandingkan dengan aku tidak dibayar. Iya. Benar. Ya, sangat cocok gitu aja sih. Iya sih, Di luar soalnya dari temen gue juga kan. Memang aku tetap pengen meskipun kayak nggak dibayar ya tetap pengen, karena ya tujuannya pengen nyari pengalaman gitu. Lanjut gimana? Iya. Halo? Istilahnya dibayar
istilah itu dibayar itu buat menambah performa aja biar semakin semangat dalam bekerja. Terus gimana, Dan? Enggak, itu aja sih sebenarnya mau nanya dibayar atau enggak sama. Iya pasti, itu pasti sih. Ya kita nggak bisa mungkiri kan. Oke, kita Iya, ini kayaknya jeda antar suara kita Sama? ke Jos tuh lama banget nih kayaknya, Dan. Betul, Jadinya betul. kayak Gimana? nunggu gitu. Santai. Oke, sebenarnya Iya, tadi sudah wah, masuk. itu Maaf ya. tadi mungkin jadi pertanyaan terakhir kita. Yoi. Heeh. Oke, kita Itu tutup aja. jadi Habis ini kita mungkin untuk penutupannya Heeh. apa, Dan? Oke, habis ini kita ngobrol Habis privat itu aja boleh di ngobrol-ngobrol sendiri belakang. dulu Iya, deh iya. kalian. Jadi bisa ngomongin kejelekan Senius, kejelekan Telkomsel yang nggak boleh diumbar ke Oke, publik mungkin atau keburukan perusahaan-perusahaan lain Mm-mm. atau industri yang tidak boleh disebar ke publik. enggak ya guys, tidak, kita tidak akan mencoba itu. Iya. Ya oke, mungkin bagaimana Ya, dari terakhir saudara Eko, tips and trick saudara buat yang lagi magang Dani? atau yang lagi Oke, mencari mungkin magang. Kata-kata terakhir dari lu buat mereka gimana nih? Sebagai anak magang. Oke. iya. Intinya kalau aku bilang, oke, ini ya tips and trick buat yang sedang mencari magang atau yang sedang mengalami kebingungan tentang permagangan. Carilah pengalaman di magang sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Karena perusahaan sekarang itu lebih memilih orang yang mempunyai pengalaman melalui magang dibandingkan orang yang aktif di kampus. Yang di luar dari itu ya memang penting, cuman lebih penting lagi kalau kalian punya bekal melalui magang, melalui internship dan sebagainya. Jadi jika kalian udah punya peluang untuk magang, maksimalkan semaksimal mungkin dan jangan pilih-pilih lah kalau mau magang itu di mana. Magang di mana aja itu pasti tetap akan menjadi suatu pengalaman yang besar bagi kalian gitu. Itu aja sih tips and trick dari saya. Oke. Mantap sekali. Oke. Kami Mungkin ingin kita mengucapkan udah masuk ke sesi penutupan jadi dan kita kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jos yang sudah mau ke sini. meluangkan waktunya, Ya. waktu Terima magangnya. kasih kepada listener kita. Terima kasih kepada Joshua yang telah meluangkan waktu magangnya untuk Benar banget. bertemu kita men-share informasi Oke. ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada adik-adiknya yang sedang dilanda kebingungan. Cukup mencerahkan Siap. dan memberikan motivasi Siap. tambahan untuk kita di masa depan. Oke, untuk para pendengar kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan D&D karena kami akan selalu hadir di setiap minggu menemani kalian semua. Dadah.